Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna shaliha anna lahum ajrun hasana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kita berharap mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam batasan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, semakin menyadari betapa kekuatan kita bertambah lemah, maka kebutuhan kita kepada sesuatu di luar diri kita bertambah kuat. Sesuatu yang di luar diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyadari bahwa nikmat demi nikmat yang ada dalam diri kita, suka tidak suka, pelan-pelan akan meninggalkan kita. Kekuatan fisik sejalan dengan berjalannya waktu akan terus berkurang. Kemampuan panca indera kita sejalan dengan berjalannya waktu juga akan berkurang. Itulah dunia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Beruntunglah orang-orang yang dapat melihat sesuatu yang tetap dan tidak akan berubah. Beruntunglah orang-orang yang mengandalkan nikmat kepada kenikmatan zikrullah, karena kematian tidak akan memisahkan dia dengan kenikmatan itu. Justru kematian adalah pintu besar untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, gabungkan kami semua di barisan ini. Gabungkan kami semua ke dalam hamba-Mu yang pandai bersyukur. Gabungkan kami semua kepada orang-orang yang bijak dalam melihat nikmat. Mana yang harus kami prioritaskan, mana yang kami harus tinggalkan. Sehingga kami berjalan menjalani hidup ini dalam satu tujuan, semakin hari semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita bertemu dalam halaqah tadabbur Yasin. Pertemuan terakhir masih terngiang dalam pikiran kita, masih berbekas dalam hati kita, betapa indahnya sakaratul maut Habib An-Najjar. Betapa indahnya Habib An-Najjar keluar dari alam yang sempit ini menuju alam yang lebih luas. Habib An-Najjar keluar dari kesusahan dunia menuju kebahagiaan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kisah Habib An-Najjar tidak boleh berhenti di batas pengetahuan saja.
Habib An-Najjar harus menjadi inspirasi kita dalam memelihara akidah. Habib An-Najjar harus menjadi idola kita dalam mempertahankan akidah. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam cerita lalu saya sudah sampaikan menyebutkan Urwah bin Mas'ud yang berdakwah di hadapan penyembah berhala, dipanah, meninggal sebagai syahid. Rasul mempersamakan Urwah bin Mas'ud dengan tokoh Yasin. Tokoh Yasin itu adalah Habib An-Najjar. Pengulangan-pengulangan kalimat yang saya lakukan ingin memberikan satu kesan penting bagi sahabat semua, bagi kaum muslimin semua, khususnya bagi saya sendiri. Mudah-mudahan dominasi akidah, dominasi tauhid, itulah yang mendorong kita untuk mendekat kepada Al-Quran. Itulah yang mendorong semangat kita untuk terus dekat dengan Quran. Itulah semangat kita membaca Yasin. Sehingga outputnya, hasilnya, ketika sadaqallah, kita sudah mendapatkan kekokohan akidah itu. Kekokohan akidah itulah yang akan menjadi bekal kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Abad ini adalah abad seleksi. Seleksi siapa yang punya akidah kuat, selamat. Yang tidak memiliki pegangan yang kuat, yang tidak memiliki akidah yang kuat, kita bisa saksikan betapa dengan alasan ekonomi orang berani membunuh, betapa dengan alasan-alasan lainnya orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan yang mereka tempuh. Itulah rapuhnya akidah mereka. Dan semua kita harus menangis, membayangkan anak cucu kita nanti 10-20 tahun ke depan, bagaimana kondisi umat ini? Bagaimana akidah umat ini? Bagaimana nasib anak cucu kita berhadapan dengan dahsyatnya pergulatan hidup? Kalau bukan akidah yang kita tanamkan, kita tidak bisa tenang di alam barzah. Kalau bukan akidah yang kita tanamkan, kita akan tersiksa di alam barzah. Kaum muslimin rahimakumullah. Pesan pertama, yuk. Sedih kita kalau kita tidak menanamkan akidah kepada anak cucu kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Detik-detik terakhir ketika Habib An-Najjar berpindah, saya sebut kata pindah, untuk menghilangkan kesangeran, untuk menghilangkan kengerian. Karena orang kalau disebut kata mati itu kayaknya takut. Mati sebenarnya sama dengan lahir. Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Khuliqal insanu lil abad walakinnahu intaqala minad dar ilad dar. Ali bin Abi Thalib bertutur bahwa manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah untuk abadi. Namun untuk sampai kepada keabadian itu, kita harus mampir dari satu halte, mampir dari satu tempat ke tempat yang lain. Alhamdulillah kita berada di tempat ketiga hari ini. Insya Allah kita akan masuk ke tempat yang keempat. Perpindahan tempat ini menuju satu tujuan yang memang kita mau tuju. Justru kita sedih kalau kita tidak bergerak. Justru kita bersedih kalau di tempat ini kita tidak mengambil bekal.
Jadi tidak perlu takut dengan kematian. Kematian hanyalah perpindahan tempat. Istilahnya saja beda. Ketika kita 9 bulan di dalam kandungan, pindah dari alam kandungan ke alam dunia, kita sebut dengan lahir. Ketika di dunia kita pindah ke alam barzah, disebut dengan kematian. Ini cuma istilah. Kita diciptakan bukan di alam ini. Dunia tempat mampir, dunia bukan tujuan. Dunia tempat transit. Dunia bukan tujuan akhir. Tujuan akhir kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kami datang, kepada Allah kami kembali. Datang dan kembali, ketika dihubungkan titik-titik ini dengan garis, maka jadilah garis melingkar. Ya, inilah yang disebut dengan life circle. Jadi lingkaran hidup seorang mukmin itu adalah minallah ilallah. Minallah ilallah. Dari Allah kembali kepada Allah. Saya ulang. Garis yang mempertemukan titik awal ke titik akhir tadi, dari datang kita sampai ke alam kandungan, sampai ke dunia, sampai ke alam barzah, ilaihi turja'un, dikembalikan lagi ke tempat mana asal kita. Yang mempertemukan ini adalah garis melingkar. Inilah yang disebut dengan life circle. Inilah lingkaran hidup. Minallah ilallah. Mudah-mudahan kita tetap dalam lingkaran itu. Ketika kita datang dengan fitrah, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah. Amin ya rabbal alamin. Membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran adalah salah satu cara kita untuk menjaga kefitrahan itu, untuk memastikan bahwa kita berada di garis yang tepat, untuk memastikan bahwa kita menjadikan dunia ini tempat berbekal. Kaum muslimin rahimakumullah. Qila dakhulil jannah harus menjadi obsesi kita semua. Mudah-mudahan ketika nanti kita berhadapan dengan sakaratul maut, berpindahnya roh dari jasad, kita akan disambut oleh malaikat, dan malaikat akan mengabarkan kabar gembira kepada kita semua. Udkhulil jannah. Udkhulul jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Inilah yang menghilangkan rasa sakit sakaratul maut itu. Berita besar inilah yang membuat sakit yang dirasakan ketika sakaratul maut itu tidak ada apa-apanya. Kegembiraan mendengar kalimat itu jauh lebih besar dibandingkan sakit sakaratul maut itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kembali, mudah-mudahan kita berada di garis itu. Mudah-mudahan kita berada dalam barisan itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sepeninggalan Habib An-Najjar, apa yang terjadi? Habib An-Najjar sudah tahu, sudah jelas. Tempat dan posisi Habib An-Najjar sudah jelas, jannah. Quran pun tidak menjelaskan bagaimana ceritanya dengan 3 orang Rasul. Quran hanya menceritakan sedikit tentang bagaimana nasib orang yang membunuh Habib An-Najjar, bagaimana nasib orang yang menolak utusan-utusan tadi, bagaimana nasib orang yang mempertahankan kemusyrikan, bagaimana nasib orang yang menghalangi dakwah. Ini perlu kita tekankan supaya dapat melihat sejarah itu secara utuh. Habib An-Najjar happy ending. Endingnya jannah.
Bagaimana dengan yang membunuh Habib An-Najjar? Bagaimana dengan yang menolak Rasul-Rasul tadi? Kita lanjutkan di ayat ke-28 surat Yasin. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ Wama anzalna ala qaumihi. Wama anzalna ala qaumihi. Sepeninggalan Habib An-Najjar, Allah tidak menurunkan kepada Ashabul Qaryah, Allah tidak menurunkan kepada penduduk Antioquia min jundim minas sama, dari bala tentara dari langit. Bala tentara dari langit. Tidak menurunkan dalam pengertian di sini yang mendakwahi mereka. Wa ma kunna munzilin, dan kami tidak perlu lagi untuk menurunkan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, apa kandungan ayat ke-28 ini? Ayat ke-28 ini hemat saya kembali mempertegas Yasin ayat 10. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat 28 ini kembali mempertegas Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita lihat. Saya mundur ke belakang dari ayat 13. Ketika dikirim 2 orang utusan ke Ashabul Qaryah. 2 utusan ini ditolak. Fa'azazna bithalis, kami kuatkan 2 orang utusan tadi dengan orang yang ketiga, utusan yang ketiga. Tetap mereka ditolak. Mereka dituduh, mereka diancam. Tampil seorang pembela bernama Habib An-Najjar. 4 orang yang diutus oleh Allah ke satu kampung Ashabul Qaryah itu, mendakwahkan kebenaran, mengajak mereka untuk menyembah Allah, mengajak mereka agar mau meninggalkan alihah. Empat orang ini ditolak semua. Ini artinya kemusyrikan dan keyakinan berhala yang mereka punya itu sudah mendarah daging dan tidak mungkin akan diubah lagi. Ini sebenarnya kelihatan dari kalimat sebelumnya. Fakadzabu, fakadzabu. Saya sudah jelaskan sebelumnya. Fakadzabuhuma. Kata fakadzabu itu menggambarkan begitu cepatnya mereka mendustakan utusan-utusan itu. Cepatnya mereka mendustakan menggambarkan mereka orang yang antipati, orang yang tidak mau berubah dan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan sudah final. Inilah kami, tidak perlu ada yang baru. Kita lihat, itulah karakter mereka. Sampai Allah menyebutkan wa ma anzalna, dan kami tidak menurunkan ala qaumihi mim ba'di. Kami tidak menurunkan kepada kaumnya
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut di sini ala qaumihi, kepada kaumnya. Nyanya ini kembali kepada Habib An-Najjar. Mim ba'dihi, sepeninggalan Habib An-Najjar. Setelah Habib An-Najjar meninggal. Wa ma kunna munzilin. Kalau bahasa sederhananya barangkali begini, dan nggak perlu kami turunkan lagi. Dan nggak perlu kami turunkan lagi. Karena mereka sudah mantap dengan kemusyikannya, mereka sudah mantap dengan prinsipnya, tidak bisa diubah. Mau 4, 5, 6, 10, 20, 30, 100 orang pun dikirim, mereka tetap tidak akan berubah. Itu kesimpulannya. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai Allah menyebut kita dengan sebutan seperti itu. Ini yang disebut dengan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Allah telah menutup mati. Tauba Allah. Karakter-karakter seperti ini adalah karakter-karakter yang tidak bisa berpikiran luas, yang tidak mau menerima perubahan dari orang lain. Kalau di awal surat Yasin disebutkan mereka yang tidak dapat melihat ke dirinya sendiri karena ada belenggu di leher ini. Mereka orang yang tidak bisa melihat ayat-ayat Allah di alam ini karena mereka berhadapan dengan tembok di depan dan tembok di belakang, mata ditutup. Sebegitu vulgar sebenarnya bahasa Allah Subhanahu wa taala. Cuman karena kita kurang peka jadi nggak ngeh. Karena orientasi kita bukan ke situ sehingga kita nggak ngeh. Dalam tadabbur di pertemuan sebelumnya barangkali saya sudah pernah sampaikan bahwa tadabbur itu urutan keempat dalam tahapan-tahapan kita, dalam hal-hal yang wajib kita lakukan dalam tilawatil Quran. Pertama, ta'zimul kalam, ta'zimul mutakallim, menghormati Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan yang punya kalam, hudurul qalb, hati yang hadir bersama lisan, hati yang hadir bersama mata, hati yang hadir bersama ayat. Yang keempat, tadabbur. Yang keempat, tadabbur. Atau dengan kata lain, tadabbur tidak mungkin sukses, tadabbur tidak mungkin berhasil, penghayatan tidak mungkin dapat dilakukan kalau tidak melalui 3 poin pertama. Setelah tadabbur ada lagi namanya tahsis. Tahsis. Tahsis itu artinya kita membawa cerita yang sifatnya umum tadi, khususkan ke diri kita. Seakan-akan Allah berbicara kepada kita. Allah sampaikan berita Habib An-Najjar, Allah sampaikan berita-berita di surat Yasin ini, kita sebagai pendengarnya, agar kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Allah. Dalam bahasa lugas yang paling sederhana begini. Kalau ayat ini seakan-akan mempertontonkan kepada kita 2 kelompok, 2 hal. Satu pihak 3 orang Rasul bersama Habib An-Najjar di sebelah kanan. Sisi lain Ashabul Qaryah dengan fanatismenya kepada berhala di sebelah kiri. Kalau kita mencoba menarik cerita ini ke dalam diri kita, kita berada di barisan yang mana? Habib An-Najjar kah? Atau penduduk Ashabul Qaryah? Komitmen kita harus tegaskan,
jauhkan kami dari karakter Ashabul Qaryah ya Allah, masukkan kami menjadi karakter Habib An-Najjar ya Rabb. Bukankah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu salah satu di antaranya adalah di saat keterpautan hati kita dengan cerita, di saat keterpautan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menggiring pikiran dan hati. Ketika pikiran dan hati sampai satu titik, maka di saat itulah munajat kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mahal dari doa menggiring hati. Yang mahal dari doa menggiring pikiran. Doa yang dipanjatkan kepada Allah dengan pikiran dan hati yang ikut serta, insya Allah khusyuk, insya Allah nikmat. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau sampai Allah mengatakan wa ma kunna munzilin, dan kami nggak perlu lagi mengutus, kami nggak perlu lagi menurunkan utusan-utusan ke sana, kami nggak perlu menurunkan, mengerahkan kekuatan dari langit ke sana. Minas sama itu kesimpulannya saking kokohnya, dari langit pun kami turunkan, mereka nggak akan berubah. Ada persamaannya dengan Fir'aun bukan? Dalam karakter. Nabi Musa dikirim, Nabi Musa berdakwah. Enggak. Sejalan dengan ini, dunia ini akan dihiasi oleh dua ini. Pastikan kita berada di garis yang tepat, pastikan kita berada di barisan yang tepat, dan pastikan sepeninggalan kita, anak cucu kita sudah kita tempatkan di barisan yang tepat. Inilah yang membuat kita gampang meninggalkan dunia, inilah yang akan membuat kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Ayat ke-29, in kanat illa sayhatan wahidah fa idza hum khamidun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Kaum muslimin rahimakumullah, pernah kita merasakan sesuatu di ayat 29 ini? Ayat ini dahsyat. Kami tidak perlu menurunkan utusan dari langit untuk mengubah penduduk Antakya. Kami tidak perlu menurunkan kekuatan besar dari langit untuk mengubah Ashabul Qaryah. Karena mereka memang sudah karakter yang terkunci, nggak mungkin diubah lagi. Yang harus kami turunkan adalah in kanat illa sayhatan wahidah. Ingin saya luruskan di sini supaya kita tidak salah dalam memahami sejarah. Kaum-kaum yang dibinasakan sebelumnya, umat Nabi Nuh itu hampir 900 tahun lamanya, ada yang mengatakan hampir 1000 tahun lamanya Nuh berdakwah. Bilangan tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kaum Lut dibinasakan oleh Allah bukan tiba-tiba dibinasakan, tidak. Mereka sudah banyak disampaikan, dikirim utusan-utusan, dikirim orang yang mendakwah ke mereka. Artinya karakter bentukan mereka itu sudah begitu. Bahkan hatta kematian pun tidak bisa mengubah mereka. Fir'aun mengaku amantu bi Rabbi Musa wa Harun itu karena sudah kepepet dengan kematian. Itu taubat yang gak ada gunanya. Seakan Allah Subhanahu wa taala ingin berkata, yang perlu kami turunkan mereka tinggal azab.
Nauzubillah min zalik. Ya Allah, jauhkan kami dari karakter seperti ini. Jauhkan bangsa Indonesia dari karakter seperti ini. Kenapa saya sebut sedemikian? Kalau seandainya kelompok mayoritas Muslim, mayoritas itu baca Yasin dan mengaplikasikan surat Yasin dalam kehidupan sehari-hari, karakter bangsa kita tidak seperti ini. Silakan terjemahkan sendiri. In kanat illa sayhatan wahidah. Melainkan yang perlu kami turunkan cukup dengan sayhatan wahidah, satu teriakan saja, satu suara yang keras saja. Kalau orang menyebut orang kuat, sekali pukul saja dia mati, Allah tidak menyebut bahasa itu. Soihah, suara. Suara yang dalam pemikiran kita ada sesuatu yang amat lemah. Ada jagoan yang bisa dia teriak orang bisa mati. Atau dengan bahasa lainnya, cukup kami kirim sesuatu yang ringan saja untuk membinasakan mereka. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat yuk nasib kita hari ini, keadaan bangsa kita, keadaan dunia hari ini. Semua ahli, profesor, doktor sekalipun tunduk berlutut di hadapan coronavirus. Virus yang ukurannya sangat kecil, tidak terlihat mata kasat mata. Kita bisa melihat dengan alat, baru bisa melihat. Tidakkah ini menjadi penggugah? Tidakkah ini jadi pemantik supaya kita keluar dari kesombongan? Negara-negara superpower, negara-negara yang mempunyai orang-orang terdidik lebih banyak, negara-negara yang perekonomiannya kuat, negara-negara yang medisnya sangat canggih, angkat tangan. Berhadapan dengan satu yang sangat kecil. Kalau Allah sebut di sini sayhatan wahidah, satu teriakan. Teriakan itu artinya dalam pandangan manusia ada sesuatu yang sangat remeh, yang sangat kecil, yang sangat simple. Mudah-mudahan musibah yang melanda kita, melanda dunia hari ini, wabah yang melanda dunia hari ini bukan karena itu. Dan mudah-mudahan kita dapat menjadikan ini sebagai bahan untuk merenung, bahan untuk mengenal diri kita siapa dan mengenal Allah. Kalau diuji dengan wabah ini tidak membuat kita dekat kepada Allah, bahasa lainnya, kira-kira dengan wabah apa lagi baru manusia ini mau dekat kepada Allah? فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Kalau dengan Quran ini mereka nggak mau dengar, kira-kira tunggu apa lagi kira-kira yang bisa berubah? فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Dengan kalimat yang mana lagi, dengan cerita yang mana lagi, dengan kitab yang mana lagi bisa membuat kalian dekat kepada Allah? Atau memang mungkin sudah na'udzubillah min zalik, Yasin ayat 10, Al-Baqarah ayat 6. Ini karena kita susah keluar dari belenggu yang kita buat sendiri. In kanat illa sayhatan wahidah.
suara ditambah lagi dengan wahidah, nggak perlu berulang-ulang. Dengan satu suara, nggak perlu diulang lagi 2 suara, 3 suara, 4 suara, satu suara. Fa idzahum khamidun. Ayat ini menelanjangi kemampuan kita di hadapan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum, maka tiba-tiba mereka, maka serta-merta mereka dengan satu suara tadi, satu teriakan tadi, khamidun, dead. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kami tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini endingnya, ini cerita akhir dari perjalanan penduduk Antakya, perjalanan Ashabul Qaryah. Karena tidak mau menerima dakwah, mereka berhadapan dengan ayat ke-29. Sayhatan wahidah فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. Sejarah mencatat kehancuran umat-umat terdahulu ada dengan banjir. Umat Nabi Nuh ditenggelamkan di laut Fir'aun. Ada dengan angin yang kencang yang berlangsung 7 malam 8 hari. Kesimpulannya Allah tidak membutuhkan yang besar-besar, yang kecil-kecil yang di dekat kita. Cukup untuk membuat khamidun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Tidak lain, cukup satu teriakan saja. Satu teriakan saja, fa idzahum khamidun. Semua mereka khamidun, dead. Nauzubillahi min zalik. Kaum muslimin rahimakumullah. 2 paparan jelas kepada kita. Habib An-Najjar di satu sisi, dengan tadi betapa indahnya Habib An-Najjar berpindah dari alam yang sempit ini ke alam yang lebih luas, alam barzah. Betapa indahnya Habib An-Najjar berpindah dari hal-hal yang sifatnya dunia, yang sifatnya sementara ini, menuju keabadian. Setelah pemandangan ini kita dibawa kepada pemandangan dahsyat lainnya. Betapa dahsyatnya azab Allah menimpa penduduk Antakya. So, kesimpulannya, maaf, you mau yang mana? Kalau Allah paparkan ini, tafadhol, silakan pilih, silakan pilih. Mau happy ending seperti Habib An-Najjar atau bad ending seperti penduduk Antakya? Wallahu a'lam. Kaum muslimin rahimakumullah, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Kedekatan dengan Al-Quran menjadi kendaraan kita untuk tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita jadikan Quran sebagai sarana kita untuk taqarrub ilallah, yakinkan bahwa kita sudah berada di jalan yang benar. Yakinkan bahwa kita sudah persis berada di jalan yang lurus. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.